Jadi ini masih hangat, ini masih 2 bulanan, 2 bulan berjalan. Ada lomba hias kampung tingkat desa di Perkati. Nah, karena di Sidomulyo ini sentra tanaman hias, akhirnya kami mempunyai inisiatif bahwa untuk hiasan kampung kami itu tidak akan saya hias atau kami hias dengan tanaman hias itu sendiri, karena tanaman hias sudah banyak sekali. Karena kalau saya menghias dengan tanaman tersebut tidak begitu kelihatan. Jadinya itu sama, sebaik apapun kita nanti menata itu pasti orang melihat sama, karena dari ujung selatan sampai utara Sidomulyo ini sudah banyak sekali tanaman hias. Makanya kita harus mempunyai ide dan gagasan yang secara visual itu berbeda dengan yang ada di lingkungan. Alhamdulillah dari ide tersebut, ya, ini kita bikin sakura. Kenapa kita milih sakura? Sakura ini yang pertama ini sudah menjadi ciri khas. Jadi orang kalau melihat tanaman ini, orang akan kebayang suasananya, orang akan kebayang ciri khas negara mana gitu. Bukannya kami itu mencintai negara lain sehingga lupa dengan Indonesia, enggak. Ini hanya semata-mata kita ambil dari seninya saja. Nah ini dari pohonnya kita memanfaatkan pohon apel, Ibu. Pohon apel yang tidak produktif. Okay. Jadi pohon apel itu banyak sekali yang tidak produktif itu dibuang, bahkan dijadikan kayu bakar untuk pembuatan tahu. Nah itu kita manfaatkan. Daripada untuk kayu bakar, mending kita respon, kita jadikan karya seni. Nah sedangkan untuk ini dikerjakan, kalau bukan dikerjakan oleh bapak-bapak semua setiap hari pagi malam. Jadi kita bersihin, terus kita cat supaya mendekati karakter aslinya itu. Kemudian untuk kelompok bunganya, ini bagian ibu-ibu ya, dari kantong kresek, kantong plastik itu merah, putih, terus pink. Kalau pink memang kita beli, Bu, soalnya kita nyari yang sisa yang warna pink itu juara. Kalau merah sama putih nggak ditanya. Jadi itu. Nah, supaya suasananya itu lebih kena, ini kita bantu dengan ornamen-ornamen khas Jepang. Ini juga kayu limbah ya, Bu. Jadi kalau dengan bisa lihat dapura ini limbah kayu-kayu yang sudah terpakai, sudah lama, sudah aus dan penuh dengan paku, kita congkel paku-paku. Jadi, nah kita belanda gitu. Nah kebetulan Pak Saiful ini memborong ya bangunan. Jadi beliaunya ini banyak sekali limbah-limbah kayu. Nah itu yang kita manfaatkan. Nah ini selama 1 bulanan ya, kita mempersiapkan hias kampung ini selama 1 bulan full. Nah kemudian setelah selesai lomba hias, alhamdulillah kita juara 2. Ini kita sepakat dengan warga sekitar bahwa setelah event lomba ini tidak berhenti di sini saja, tidak dibongkar, tapi kita sepakat untuk diteruskan menjadi kampung wisata. Nah, dengan konsekuensi akhirnya pasum dan spot-spot yang lain harus kita tambah. Dan mungkin kita menyuguhkan cuma wisata. Nah, ini sudah berjalan. Ini kita juga sudah bergerak di tempatnya Pak Petrus, bikin spot baru lagi. Jadi peserta-peserta lomba yang lain itu pada dibongkar, kita malah nambah. Nah, berkaca dari hal tersebut, maka kami sedikit demi sedikit belajar untuk menjadi apa istilahnya ya, pelopor di daerah Sidomulyo ini untuk menjadi kampung wisata. Nah, alhamdulillah selama kita lomba ini kita kan menyediakan properti dulu, Bapak. Ada properti pakaian yang khas Jepang itu yang untuk disewa. Nah, jadi mulai awal kita lomba itu kita sudah bisa menjual dari properti tersebut untuk sewa. Nah, itu sekilas ya untuk bagaimana munculnya kampung Sakura. Monggo kalau nanti ada yang perlu ditanyakan yang teknis maupun prosesnya, monggo silakan.
Nggih, matur nuwun, mohon izin Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore menjelang malam ini. Jadi mohon izin, mohon maaf merepoti panjenengan semuanya. Karena kita ini sebetulnya rangkaian ya. Kita ini mulai tanggal 22, nanti berakhir tanggal 25 besok. Rangkaian sebetulnya Widya Wisata. Namanya Widya Wisata itu ada pendidikannya, kemudian ada jalan-jalannya, ada kunjungannya gitu ya. Nah, kebetulan kemarin kami sudah di kampus Polbangtan karena mohon izin ya, saya mengenalkan diri saya sendiri sampai lali karena suasananya rodok gerimis mengundang hutan-hutan adem gitu ya. Saya sendiri dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nah, ibu kota Waringin Timur itu di Sampit. Nah, mungkin Sampit sudah terkenal ya kemana-mana. Sampit seperti apa ya? Ya alhamdulillah walaupun terkenalnya gimana tapi kita terkenal sudah di mana-mana. Sampit inilah wajah-wajah orang-orang Sampit ini anak-anak muda masih umur sekitar ya 25 ya. 25, 23 gitu ya, masih di bawah 30 tahun ini baru-baru. Kebetulan ini ada adik. Ya, ini model ini. Model pakaian Jepang. Ya, nanti ada pakaian Jepang. Monggo. Jadi tadi pagi ini ada kunjungan. Kami memang ingin melihat kelompok-kelompok tani yang dibina dari Polbangtan karena kita kerjasamanya dengan Polbangtan Malang. Ini ada Polbangtan Malang itu melakukan pendampingan ke petani. Nah, kebetulan di Ngantang itu ada petani sayur, tani bawang merah, yang dibina oleh Polbangtan. Jadi kami melihat ke sana gimana kelompoknya, gimana dinamika kelompoknya. Kelompoknya itu ada 54 orang satu kelompok. Nah, kemudian setelah dari sana kita bergeser ke sini, gimana sih kelompok tani di daerah perkotaan. Karena kan desa, walaupun istilahnya masih di Jawa ya, Jawa itu jauh sekali dari dengan tempat kita ya. Desa tapi ya masih ya terjangkau lah, masih fasilitas masih bisa, masih ini. Kalau kami ya tapi tidak apa-apa, kita kan berkaca ya, kita mencoba untuk mendatangi tempat-tempat yang nanti bisa kita adopsi gitu ya. Meskipun tidak semua wanita yang cocok gitu loh Pak, di sana itu gimana sih gitu ya, karena kita tanah banyak luas di sana kalau tanah. Kalau di sini mungkin sempit gini ya. Iya. Jadi sungai aja di sana itu berapa ratus meter sungainya itu. Nah itulah, jadi sorenya kami ke tempat Pak Roni tadi di Gelora Bunga ya. Ini kelompok tani tanaman hias. Nah, kita tanya anggotanya malah 80 berapa sih? 84 orang. Artinya apa di Jawa sini, terutama di Malang ya, Malang dan sekitarnya. Berarti mereka itu sudah sadar untuk bergabung ya dengan kelompok tani ya. Dengan akumulasi anggota 54, kita aja kalau di Sampit rata-rata 20-30 ya, 20-30, 50 ada ya? Ada 50, ada 50 itu pun di hulu ya sih ya. Di Kota Pesindu itu tanaman pangan gitu, yang memang di situ menghasil padi. Nah kalau sampai yang sebesar ini mungkin dipecah dua kalau kami biasanya. Jadi dipecah dua kelompoknya. Terlalu banyak karena nanti mungkin terlalu ini loh, jatahnya itu loh nanti terlalu susah kita mau ini. Nah, kalau di luar Jawa, Bapak Ibu itu memang tujuannya untuk kelompok tani dan bantuan gitu ya. Kalau di sini itu sudah mapan ya. Kalau di sini sudah mapan. Nah mungkin mereka malah banyak swadayanya kalau di sini. Saya lihat tadi simpan pinjam sudah jalan. Jangan-jangan kelompok tani di RT aja sudah gitu. Simpan pinjam arisan, gitu, dasa wisma ya.
Dasawisma ini mungkin kelompok Dasawisma Nah, apa? ini yang jaga ini. Dasawisma ya, dari PKK kan berarti. Dasawisma ya, Dasawisma itu rumah antara 20 ke 30 rumah, kakak gitu 10 ke 20 gitu, terus dibentuk satu kelompok gitu ya itunya. Nah, ini berarti kan rukunan. Saya selalu bisa mengumpulkan orang dan bisa mengkaryakan mereka dengan sukarela. Sebenarnya kan susah. Nyuruh orang kadang-kadang digaji aja tawar menawar kalau di sana. Alhamdulillah sini warganya kan. Iya. Iya, alhamdulillah di sana Sri ya. Kita ngajak kelompok tani aja. Kalau misalnya ini ya dengan sukarela ya misalnya untuk ini kan nggak ada keuntungan secara langsung untuk mereka. Artinya kan, ya keuntungan mungkin nanti gitu. Nanti kalau dia berkembang, nanti mungkin berimbas ke yang lain, mungkin nanti bisa bikin warung-warung, bisa nader lahan parkir, bisa juga di sini. Semua ini akan bergerak. Misalnya bisa jual-jual souvenir kan bisa. Nah, itu mungkin itu yang saya ingin ini tanyakan gimana caranya menggalang menggalang ini loh teman-teman nih warga ini supaya bisa apakah memang ada satu perkumpulan atau misalnya kalau misalnya ada warga yang namanya warga loh ya kerja bakti aja kadang-kadang ada yang datang saya enggak kadang-kadang sembunyi misal aku repot aku nang kono urusan deh negeri Konoha kono. Nah seperti itu mungkin yang kita ini untuk sementara nih Pak Nggih karena waktunya juga kita sudah jam 5 mungkin kita harus sudah bergeser kayak pejabat ya bergeser ke sana bergeser ke sana. Ini harus bergeser ke Brawijaya nanti. Waktunya memang dikasih cuma 4 hari Bu. Seandainya bisa seminggu itu ya kompos ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti. Saya menyampaikan terima kasih ini atas sambutannya yang luar biasa Bapak Ibu sekalian yang di sini. Insya Allah nanti akan kita ingat ya, jadi kita ingat kita ini bahwa di sini ini ada yang seperti ini. Siapa tahu nanti di sana seandainya ada teman-teman juga. Oh di sana itu loh kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa? Ya. Iya, lahannya luas sekali di sana. Di tempat anak-anak ini lahan ya, udah berbukit-bukit itu lahannya orang semua. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya Bapak Ibu. Mohon izin, mohon maaf karena juga waktu yang terbatas mungkin tidak bisa terlalu lama di sini. Ya. Nanti insya Allah saatnya nanti kalau misalnya kita ada waktu, ada ini mungkin bisa berkunjung kembali dengan orang mungkin yang dengan tema yang berbeda gitu ya. Nanti insya Allah kita akan. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Jadi kalau untuk mobilisasi warga, ya di samping kita ini sudah biasa ya kalau ada kegiatan atau kerja bakti itu mungkin dari RT, Pak RT ini begitu ada komando ya langsung. Cuma yang nggak biasa ini kan sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu hampir 1 bulan. Iya. Nah, jadi yang pertama itu memang kita harus mempunyai konsep yang jelas Ibu. Jadi konsepnya harus jelas, beberapa warga ini tahu konsepnya seperti ini. Kalau konsepnya jelas, runutan kerjanya juga jelas. Jadi kita cicil yang hari ini untuk 1 minggu ke depan itu apa itu tertata betul. Kalau kita tidak konsep seperti itu, kita cenderung langsung terserah gitu malah tidak ketemu. Jadi semua kita konsep dari awal. Saya sama Pak Betul, Pak RT, Pak Saiful ini dari awal mapping dulu. Artinya mapping gini, ini kan lahannya warga. Kita kan nggak asal naruh, apalagi seperti ini. Kalau tidak ada kesepakatan atau kejelasan dari warga kan kita juga nggak bisa.
Nah kita mapping dulu mana tempat yang ideal untuk spot-spot. Kita juga pilih tempat seperti ini kita taruh ini, tempat seperti itu kita taruh itu. Jadi ini dari awal kita tata konsepnya benar-benar matang. Kemudian untuk kerjanya juga seperti itu. Kita tinggalkan ibu bapak atau ibu yang tidak begitu aware, tidak begitu peduli, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi gara-gara konsep itu tadi ternyata ini untuk menghias kampungnya sendiri, akhirnya justru yang sulit-sulit itu ikut. Bahkan ada yang lebih ekspektasi saya kira. Jadi beberapa warga yang terkenal sulit untuk kerja bakti ini malah melampaui batas. Begitu juga dengan dananya, luar biasa. Ya gara-gara mungkin beliaunya melihat, oh ini semakin bagus, atau seperti ini semakin bagus, akhirnya ngikut seperti itu. Jadi ternyata virus positif itu kalau kita solid itu akan mengalahkan mereka-mereka yang suka sabotase, mereka yang kurang support seperti itu. Asal kita solid. Nah, kalau kita tidak solid ya pasti gampang bobol. Gampang bobol kalau tadi ya konsepnya nggak mateng, terus ada yang gembosi ya bahasa di sini ya. Nah, itu cepat buyar. Tapi kalau kita sudah solid, seandainya yang lain itu tidak ikut jalan. Iya. Dari prinsipnya kita, asal kita sudah sepakat semangat dahulu jalan. Walaupun tinggal sisa 5 orang pun tidak masalah. Itu dari awal seperti itu. Tapi alhamdulillah ya mungkin ini ada yang bersambut ya karena konsep kita bisa diterima. Terus saya yakin juga langsung berdampak seperti tadi ya. Ada yang sebelumnya tidak jualan minuman seperti itu. Nah saya pikir dampak ekonomi secara langsung sudah terlihat. Nah akhirnya dari beberapa warga yang sudah sepakat untuk menjadi kampung hias ini, bahkan saya menawari lahannya ibu. Oke, lah saya untuk apa Pak? Untuk dibagikan seperti Pak Betos. Dan itu tidak ada sewa, tidak ada apa-apa. Coba aja dulu, diputar dulu nanti uangnya untuk kegiatan ini, untuk nambah itu, nambah ini gitu. Perkara nanti hasil nanti ada saksi Pak Saiful di sini, Pak Betos yang di sana itu. Nah, saya tinggal mengucapkan saja. Pak Betul lumayan. Iya, kolamnya jadi kita nambah spot yang beda. Jadi kita harapkan. Nah ini juga rumus mungkin dari mas-masnya kalau bikin spot selfie ini rumusnya spot selfie itu harus menarik dan harus berganti nantinya. Tidak boleh permanen. BPP Binin saya kasih. Ya, jadi konsepnya kalau kita bikin spot selfie itu permanen, ya rugi. Jadi paling lama 1 tahun lah. Nanti kita harus rehab ulang seperti itu. Supaya orang yang sudah foto kembali lagi foto. Iya. Kalau zaman kita dulu, kalau masih lagu di kaset ibu, itu ada lagu baru itu cuma 1 atau 2, yang lain lama. Akhirnya tapi kita tetap beli kaset yang 1 album walaupun lagunya cuma nah ini sama nantinya kita juga akan selalu menambah spot yang beda yang tetap menarik. Jadi akhirnya orang yang sudah pergi ke sini yang sudah foto-foto kembali lagi sama ini konsepnya di tempat wisata seperti itu. Mungkin itu terima kasih juga. Kami juga mohon bantuan untuk di kedok tularkan di sana. Amin. Iya ada, IG-nya ada. Jadi itu dulu, kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.